Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tutor Receh. Channel ini akan membahas seputar trik komputer, Word, Excel, PPT, printing, desain dan hal lain yang masih berhubungan dengan informasi teknologi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tutor Receh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita mencetak sebuah ID card, atau dalam hal ini saya contohkan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Bisa dilihat di layar monitor teman-teman. Saya menggunakan Photoshop untuk tutorial kali ini. Di sini sudah saya siapkan sebuah kartu BPJS-nya. Nantinya kita akan mencetaknya menggunakan bahan PVC, yaitu bahan untuk membuat ID card. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyeting ukuran dari ID card itu. Pertama kita ke menu crop tool, kita pilih ukurannya ya. Di sini saya sudah mempunyai preset ukuran ya teman-teman. Barangkali teman-teman belum mempunyainya, bisa membuatnya secara manual, yaitu ukuran KTP, karena kita akan menggunakan ID card ini seukuran KTP. Klik saja. Adapun ukuran dari KTP biasanya adalah antara 8,8 cm dikali dengan 5,5 cm dengan resolusi 300 pixel per inch. Nah, ini saya sudah membuatnya, kita tinggal menerapkannya saja. Nah, kita crop di bagian sini untuk bagian depan dari kartunya. Jika sudah, kita buat dokumen baru dengan ukuran A4. Nah, kemudian kita pindahkan file ini ke dokumen. Ke dokumen yang baru yang sudah kita buat. Nah, ke sini. Kemudian kita kembali lagi dengan cara melihat historinya, yaitu histori awal, agar kartunya kembali sebelum terpotong. Kita akan mengambil bagian belakangnya, kita crop lagi dengan ukuran yang sama. Kita crop dan kita drag lagi ke area dokumen yang sudah kita buat. Nah, jika sudah, kita akan melakukan proses print, dimana di dalam proses print ini tergantung dari settingan printer teman-teman. Boleh kita lihat di sini. Kita langsung saja print, file, print. Oh maaf, ada sedikit lupa. Sebelum melakukan printing, alangkah baiknya kita melakukan flip atau membalikkan kartu ini secara horizontal, karena nanti kita akan mencetaknya secara terbalik ya teman-teman. Ctrl T, kemudian kita klik kanan, flip secara horizontal, kita enter. Nah, jika sudah, kita langsung print. Nah, sini saya menggunakan printer Epson L1210 dan juga ada printer Canon IP2700. Kebetulan untuk proses cetak ini saya sering menggunakan printer Canon IP2700 ini menggunakan tinta khusus ya teman-teman, dimana tinta tersebut merupakan tinta yang anti air atau menggunakan tinta art paper, agar hasilnya maksimal dan tidak luntur ketika terkena air ataupun terkena panas. Untuk tinta art paper sendiri lebih awet.
Untuk settingannya kita gunakan ini saja, seperti ini, samakan. Oke, jika sudah, kita langsung menuju print. Saya sarankan teman-teman juga untuk menggunakan tinta art paper ya, karena jika kita menggunakan printer bawaan dengan tinta bawaan printernya, biasanya dia menggunakan bahan air, jadi dia akan cepat luntur. Dalam beberapa bulan juga mungkin sudah ketahuan ya, hasilnya bakal tulisannya itu tidak awet, dan ini sangat nggak bagus sih kalau kita terapkan. Ntar kita juga pasti akan mendapat komplainan dari customer kita gitu. Nah, kita lanjut saja ke proses printingnya. Nah, untuk proses ini adalah proses pemotongan kartu yang sudah kita cetak. Proses ini hanya memotong kartu menjadi dua bagian, yaitu depan dan belakang. Pastikan saat memotong, kita memotong dengan lurus tanpa ada bagian dari kartu depan atau belakang yang terpotong. Kemudian kartu yang sudah terpotong kita potong kembali menggunakan mesin plong agar kartu tersebut berbentuk menjadi seperti ID card. Untuk nama mesin ini adalah mesin plong ya. Teman-teman bisa mencarinya di marketplace, tersedia banyak. Nah, untuk proses yang ini adalah kita mencopot bagian plastik pada tulang PVC yang sudah kita potong tadi ya, karena pada bagian tulang tersebut dilapisi dengan plastik yang harus kita lepas agar lapisan yang tadi kita print itu bisa menempel pada bagian tulang ini. Bagian tulang ini letaknya nanti kita letakkan di tengah, yang berfungsi sebagai alas dari kartu bagian depan dan belakang. Ini adalah proses pemasangan lapisan yang bagian atas atau bagian depan. Kita sesuaikan saja sampai benar-benar pas dari sisi-sisinya. Kita buka lagi bagian belakangnya, yang sedikit rada susah ya teman-teman, karena dia merekatnya dengan lengket sekali. Pastikan semua plastik terkelupas ya, karena jika ada sisa plastik yang menempel, maka saat dipanaskan kartu ini jadi tidak menempel pada tulangnya. Nah, kita pastikan dulu dengan rapi kartu yang sudah kita potong. Selanjutnya kita akan melakukan proses laminasi pada mesin laminating. Selanjutnya kita nyalakan mesin laminasi dengan settingan panas cukup di antara 80 sampai 90 derajat saja ya teman-teman, karena jika terlalu panas maka kartu yang kita panaskan nanti jadinya sedikit melengkung dan itu jadi sangat jelek, dan jika kurang panas maka lapisan yang sudah kita buat tadi tidak akan menempel pada tulang. Oke, kartu yang kita panaskan di mesin laminasi sudah keluar. Bisa kita lihat hasilnya sebagai berikut.
Nah, sekarang kita sampai pada proses finishing. Pada proses finishing kita cukup membuka lapisan dari kartu itu, karena pada kartu tersebut dilapisi lapisan anti panas ya teman-teman, agar hasilnya kartu menjadi jelas dan tidak buram. Mari kita buka saja ya teman-teman, lihat hasilnya. Hasil kartu yang glossy dan sangat rapi. Itu saja tutorial pada kali ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.